Ya, terima kasih Pak Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7, mari kita lanjutkan kembali materi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Kita akan membahas sampai ke bab 3, bisa dibuka pada halaman 41 di LKS. Bab 3 kita akan membahas tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama kita bahas perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. UUD 45 ini yang disingkat, biasanya disingkat UUD, yang kepanjangan dari Undang-Undang Dasar 1945 ini ditetapkan oleh PPKI. PPKI itu apa? Yang kemarin pada bab 1, yakni Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi Undang-Undang Dasar negara kita itu disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah kemerdekaan atau proklamasi dibacakan. Pembahasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini dilakukan dalam sidang BPUPKI. Jadi yang menyusun Undang-Undang Dasar yakni BPUPKI, Badan Persiapan Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Jadi BPUPKI ini melakukan sidang 2 kali. Sidang penting yang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni ini membahas tentang dasar negara kita, yakni Pancasila. Yang kedua pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli ini membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, Insinyur Soekarno selaku panitia kecil ini melaporkan hasil kerjanya bahwa panitia kecil ini menerima usulan-usulan tentang Indonesia Merdeka yang digolongkan menjadi 9 kelompok. Ada usulan tentang meminta Indonesia ini untuk segera melakukan atau memerdekakan secepat-cepatnya, selekas-lekasnya. Terus mengenai usulan tentang dasar negara, usulan tentang unifikasi atau federasi, usulan tentang bentuk negara. Nanti bentuk negara kita itu apa? Ini menjadi usulan dan dibahas dalam sidang BPUPKI. Dan kepala negara, sebuah negara itu harus mempunyai kepala negara. Kalau di Indonesia presiden. Usulan tentang warga negara. Dulu itu ada istilah pribumi dan non pribumi. Jadi itu termasuk yang dibahas dalam BPUPKI. Dan usulan tentang keuangan. Pada sidang BPUPKI pada tanggal 11 Juli 1945, setelah mendengarkan dan pemikiran 20 orang anggota, maka dibentuklah 3 panitia kecil. Jadi orang-orang yang tergabung dalam anggota BPUPKI ini dibentuk 3 kelompok panitia kecil. Yang pertama, panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Yang kedua, panitia perancang keuangan dan perekonomian dengan ketua Muhammad Hatta. Makanya Pak Hatta itu disebut sebagai Bapak Koperasi. Yang ketiga, panitia perancang pembelaan tanah air dengan ketua Abi Kusno Cokro Suyoso. Ini yang juga nantinya menjadi embrio terbentuklah TNI. Agenda sidang BPUPKI yang kedua ini juga membahas tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi wilayah negara
Indonesia itu kenapa ada 5 pulau besar itu, kenapa kok enggak Jawa saja? Yang disepakati adalah bahwa wilayah negara Indonesia itu adalah negara atau wilayah-wilayah yang menjadi jajahan Belanda. Terus kewarganegaraan Indonesia, rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi dan keuangan, pembelaan negara, serta pendidikan dan pengajaran. Pada tanggal 11 Juli 1945 ini, panitia perancang Undang-Undang Dasar melanjutkan sidang yang antara lain menghasilkan kesepakatan. Jadi pada sidang yang tanggal 11 ini ada kesepakatan dari para anggota. Yang pertama, membentuk panitia perancang atau Declaration of Right yang beranggotakan Subarjo, Sukiman, dan Parada Harahap. Apa itu Declaration of Right? Ya, ini panitia yang merancang pernyataan Indonesia Merdeka, merancang pembukaan Undang-Undang Dasar, serta merancang batang tubuh Undang-Undang Dasar. Yang kedua, bentuk unitarisme adalah negara kesatuan, merupakan negara yang pemerintah pusatnya mempunyai wewenang untuk mengatur keseluruhan daerahnya. Jadi pemerintah pusat yang dipimpin oleh presiden ini berhak mengatur semua wilayah di Indonesia. Kepala negara di tangan satu orang, yaitu presiden. Tidak ada dua kepala negara, yakni satu kepala negara itu dipimpin oleh presiden. Pada tanggal 13 Juli 1945, sidang panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar berhasil membahas beberapa hal yang menyepakati antara lain ketentuan tentang lambang negara. Apa lambang negara kita? Nah, disepakati burung Garuda. Terus ada negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, dan panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Jaja Diningrat, Salim, dan Supomo. Panitia penghalus bahasa ini untuk memperbaiki atau merangkai kata supaya kata-kata ini pas. Jadi namanya panitia penghalus bahasa. Pada tanggal 14 Juli, BPUPKI menerima laporan panitia perancang Undang-Undang Dasar yang dibacakan oleh Soekarno. Nah, pada laporan tersebut ini membahas mengenai Undang-Undang Dasar yang di dalamnya tercantum 3 masalah pokok, yaitu pernyataan tentang Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, batang tubuh, yang kemudian dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 15 Juli, ini panitia BPUPKI melanjutkan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah Ketua Perancang Undang-Undang Dasar ini, Soekarno memberikan penjelasan tentang naskah undang-undang dibacakan yang dihasilkan dari sidang tersebut, panitia kecil. Ini mendapat tanggapan dari Muhammad Hatta. Lanjut Supomo ini sebagai panitia kecil anggota panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar diberi kesempatan untuk menjelaskan terhadap naskah Undang-Undang Dasar yang akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI pada tanggal 16 Juli 1945. Nah, sudah terus pada tanggal 7 Agustus BPUPKI ini dibubarkan, diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat PPKI. PPKI diresmikan pada tanggal 9 Agustus 1945. Yang kedua tentang pengesahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini pertama kali mengadakan sidang di Pejambon di Jakarta guna membahas kembali
Rancangan Undang-Undang Dasar. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta mengadakan peninjauan, ditinjau tentang undang-undang ini dilakukan karena apa? Peninjauan ini dilakukan karena ada kelompok yang tidak bersedia menerima kalimat yang terdapat pada sila pertama dari naskah Piagam Jakarta. Kelompok itu berasal dari Indonesia bagian timur yang mayoritas penduduknya adalah non-muslim. Di bab 1 rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar atau Pancasila pada sila pertama itu karena ada 7 kalimat yang dihilangkan. Pada sila pertama itu yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Setelah para tokoh mensetujui perubahan itu, PPKI ini menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia pada 18 Agustus 1945. Jadi ada 2 versi yang mengatakan hari lahir Pancasila itu 1 Juni dan ada yang mengatakan 18 Agustus. Namun pemerintah menetapkan pada tanggal 1 Juni adalah hari lahir Pancasila. Kalau yang 18 Agustus ini berpedoman dengan Pancasila yang sekarang, hasil revisi yang menghilangkan 7 kata pada sila pertama. Kalau yang 1 Juni adalah Pancasila versi yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) ini pada tanggal 18 Agustus melaksanakan sidang yang menghasilkan keputusan antara lain. Jadi setelah Indonesia merdeka ini langsung Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu melakukan sidang yang menghasilkan keputusan yang pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Jadi Undang-Undang Dasar itu mulai tersahkan atau ditetapkan sebagai dasar hukum negara itu tanggal 18 Agustus. Menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Di sidang PPKI ini yang dipelopori oleh Dr. Otto Iskandar Dinata itu secara aklamasi pada sidang tersebut menetapkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP yang dulunya itu tugasnya membantu Presiden sebelum terbentuknya kementerian-kementerian. Sidang PPKI telah melakukan beberapa perubahan rumusan pembukaan Undang-Undang Naskah Piagam Jakarta dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar hasil sidang kedua BPUPKI. 4 perubahan yang disepakati antara lain kata muqaddimah yang dulunya itu pada di Piagam Jakarta disebut muqaddimah diganti pembukaan Undang-Undang Dasar, bukan muqaddimah Undang-Undang Dasar. Sila pertama tentang menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ini juga menjadi dulunya perdebatan antara yang beragama Islam dan yang non-muslim. Yang non-muslim ini merasa keberatan karena ada kata-kata syariat Islam. Karena Indonesia sendiri negara yang majemuk, bukan semata-mata dimonopoli oleh orang yang beragama Islam. Yang ketiga, perubahan pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Seandainya pasal 6 Undang-Undang Dasar ini masih tidak ada perubahan, ya ini merupakan diskriminasi. Jadi orang yang non-muslim itu tidak bisa menjadi presiden
Padahal hak dan kewajiban warga negara baik Islam maupun non Muslim itu sama. Makanya presiden tidak harus beragama Islam. Tapi karena mayoritas kita di Indonesia ini memeluk agama Islam, sampai sekarang dari presiden yang pertama sampai yang ketujuh ini tetap sama, yang beragama Islam. Keempat, pasal 28 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, tujuan dari Undang-Undang Dasar untuk negara kita ini menyatakan bahwa pemerintah negara Indonesia ini adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi sebuah negara Indonesia ini harus berpijak pada Undang-Undang Dasar 1945. Seorang presiden ya, ketika dia menjabat, dia harus bekerja sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Tidak boleh bertentangan, karena tujuan dari negara kita ini berpijaknya kepada Undang-Undang Dasar. Dan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah dasar hukum tertinggi di antara hukum-hukum atau peraturan negara di Indonesia. Jadi tidak boleh mempertentangkan atau bertabrakan secara hukum dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu anak-anak penjelasan dari Bapak sampai di situ dulu. Minggu depan kita lanjutkan kembali mengenai Undang-Undang Dasar. Saya kembalikan kepada Bapak Faisal sebagai moderator. Terima kasih Bapak Agus Hasan Muzakin. Di sini ada beberapa pertanyaan, Pak. Nah, ini banyak sekali yang bertanya ternyata. Nah, kita buka 5 menit saja ya. Kita pilih beberapa saja. Ini yang pertama, waktunya memang terbatas. Assalamualaikum, Kulot Muhammad Aditya 7C. Apa yang dimaksud dengan konstitusi? Pertanyaan pertama, apa itu konstitusi? Kemudian satu-satu dulu saja, ya, Ben. Konstitusi itu sama halnya dengan Undang-Undang Dasar. Itu Pak, secara singkatnya seperti itu. Jadi ada Mahkamah Konstitusi, itu berarti dia itu mahkamah tertinggi. Jadi Undang-Undang Dasar itu adalah mahkamah atau hukum dasar tertinggi. Kalau ada Mahkamah Konstitusi berarti dia itu pengadilan yang menyelesaikan tentang undang-undang. Jika ada undang-undang, rancangan undang-undang, misal ini Pak, rancangan undang-undang yang disahkan kemarin, Omnibus Law ya, itu diajukan ke MK. Jika bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka rancangan Undang-Undang Omnibus Law harus dibatalkan. Gitu. Oke, itu tentang konstitusi. Kemudian yang kedua, apa isi pasal 1 ayat 2 UUD 45? Kalau ini nggih dihafalke dhewe niki. Silakan tumbas buku nggih, undang-undang nanti dibaca. Nggak perlu niki. Nah, niki buat tugas buat yang bertanya juga, buat anak-anak yang lain. Yang berikutnya, apa kelebihan UUD 45 sehingga tidak dirubah sama sekali? Undang-Undang Dasar 45 itu malah sudah diamandemen. Nah, okay. Ini ada pertanyaan dari siswa yang berbeda. Kalau sudah diamandemen itu sudah berapa kali amandemen? Jadi bawahnya ada siswa yang lain. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah diamandemen, dirubah selama
sebanyak 4 4 kali. Terakhir itu di tahun 2002. 2002 itu. Jadi malah sudah ada perubahan. Dan yang merubah itu melalui sidang paripurna yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. MPR. Terus kalau yang tadi hubungannya dengan kenapa apa kelebihannya niki? Kelebihan dari Undang-undang UUD 45 niki. Kalau undang-undang yang lain tadi kan kalau tidak sesuai diajukan ke Mahkamah Konstitusi bisa dibatalkan. Apakah UUD ini juga bisa dibatalkan seperti itu? Jadi bisa membedakan Undang-Undang Dasar 45 dengan undang-undang yang disahkan oleh DPR. Jadi pemerintah membuat peraturan yang dijadikan undang-undang melalui pengesahan DPR. Kalau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini adalah hukum dasar tertinggi. Jadi di hierarkinya itu UUD 45, terus ada undang-undang, terus ada Perpres, ada Perpu, langsung Perda 1, Perda 2. Perda 1 itu yang dikeluarkan gubernur, terus provinsi, terus Perda 2 ini yang dikeluarkan oleh bupati atau kabupaten. Nah, kalau undang-undang dasar ini tidak boleh bertentangan. Jadi dasar hukum yang di bawahnya ini tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Berarti seperti pondasinya ya kalau bangunan. Kalau yang bawah dirombak ya berarti otomatis yang atasnya hancur semua, harus dirombak juga ya. Ini sebenarnya masih ada banyak lagi. Ini kita simpan dulu pertanyaan yang lain, mungkin pertemuan berikutnya bisa kita bahas. Nah, menarik sekali ini, banyak sekali pertanyaan. Berarti banyak sekali siswa yang tadi menyimak dengan baik nih. Atau mungkin malah kurang menyimak jadi banyak pertanyaan. Nah, nanti kita bahas dan nanti akan bisa diketahui kelanjutannya. Terima kasih untuk Bapak Agus Hasan Muzaki yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk anak-anak dan tidak salah kaprah nanti dikit-dikit jadi demo. Nggak tahu undang-undang baru apa sedikit langsung demo ya. Ini tentang undang-undang khususnya. Untuk berikutnya nanti adalah mata pelajaran bahasa Indonesia yang akan disampaikan oleh